Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Bogor Barat. Jumpa lagi bersama saya Api Oscar dalam acara BBN Podcast. Kebetulan hari ini saya berada di Desa Setu, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini kita akan mengupas, dan kebetulan juga hari ini ada Ketua BPD Desa Setu, Bapak Omang Abdurrahman, dan Ibu Lurah S. Asmarini, dan hari ini juga TPK, Ketua TPK Ustadz Mamang. Kita ingin tahu seberapa jauh sih sebetulnya anggaran sekarang ini yang memang dibangunkan di Desa Setu, Kecamatan Jasinga ini. Kang Omang, gimana, sehat Kang Omang? Alhamdulillah sehat. Bu Lurah sehat, Bu Lurah? Alhamdulillah sehat. Kang Ustadz sehat? Alhamdulillah, terus ngeliling terus. Maksudnya gini nih, alhamdulillah nih hari ini komplit. Jadi jangan sampai nanti di luar sana masih ada bertanya-tanya masalah anggaran. Kebetulan hari ini kita di podcast BBN Barometer ini kita kupas, ingin tahu berapa sih sebetulnya atau yang dilaksanakan, meskipun memang kemungkinan besar ada yang tahu ada yang enggak, bahwa anggaran ini kan kalau nggak salah nih saya nih ada 2 termen ya, Bu Lurah ya? Betul. Ada 2 termen yang memang memang bisa dilaksanakan seperti apa. Saya ke Bu Lurah dulu nih, Bu Lurah. Supaya lebih jelas nanti baik itu masyarakat. Sebetulnya kalau memang berbicara kita transparan, dengan adanya Ketua BPD, dengan adanya TPK, ini menurut saya pribadi ini kita sudah transparan. Apalagi memang harus transparansi terhadap masyarakat. Pandangan Bu Lurah sendiri nih, memang mentang-mentang kepala desa, lantas dengan anggaran ini gimana Bu Lurah umpamanya? Seperti itu enggak sih, supaya nih paham semua nih masalahnya gitu loh, bahwa anggaran ini ada aturannya gitu. Silakan Bu Lurah. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu terkait dengan anggaran yang ada ke desa. Sebetulnya kalau secara transparansi kita sudah punya APBD yang bisa dilihat uang yang masuk ke desa itu sumbernya dari apa saja dan untuk apa saja, dengan kisaran sudah. Perlu kita ketahui bahwa salah satu anggaran yang masuk ke desa itu ada dari Kabupaten Bogor yang kita sebut saat ini, kalau dulu Samisade, ya, tapi kalau sekarang itu bantuan dari keuangan, bantuan keuangan. Alhamdulillah untuk kegiatan ini kita sudah mulai dilaksanakan. Jadi sebetulnya kalau kerja desa itu, kita itu harus sudah tahu di tahun sekarang itu anggaran yang masuk dari pintu mana, untuk apa kegiatannya itu sebetulnya sudah tertera. Jadi pada saat anggaran turun itu kita sudah tinggal melaksanakan, dan itu sudah diketahui oleh lembaga BPD, TPK sudah tahu semua gitu kan. Termasuk mungkin kecamatan juga, Bu Lurah? Betul. Jadi pada saat anggaran itu turun, kita sudah tidak lagi bingung ini digunakan untuk apa, tidak, tapi sudah kita tinggal, oh ya ini untuk ini untuk ini. Ya, jadi perencanaan itu sudah matang, sudah dibuat dari tahun sebelumnya, sehingga pada saat tahun anggaran sekarang berjalan, datang, kita sudah tinggal merealisasikan lah seperti itu. Kebetulan yang sekarang itu kita ini turun anggaran dari bantuan keuangan, ya, bantuan keuangan untuk infrastruktur. Di antaranya turun itu 2 termin. Termin sekarang itu 60%. Dan di desa Setu itu ada beberapa kegiatan, di antaranya terusan kantor desa, TPT di wilayah RW 01, dan sarana air bersih. Nah, pada saat sekarang turun itu, kita kenapa langsung ingin gercep melaksanakan, karena kita memang tidak mau menunda-nunda pekerjaan, gitu kan? Karena
yang pertama kita dikejar laporan juga. Yang kedua kita ingin segera warga itu yang memang tidak bekerja ya ada pekerjaan lagi. Karena kita seolah-olah dikerjakan oleh masyarakat sendiri agar mereka sendiri yang merasakan manfaat dari bantuan keuangan yang turun artinya ke program desa. desa ini juga Betul. masyarakat juga menikmati gitu ya. Betul, betul. Itu tadi yang disebutkan TPT, Ya, rehab kantor desa ya. sama SAB. uh, nah itu berarti kan tidak sewena-wena dong, umpamanya mentang-mentang penerima program ini kepala desa. Itu kan tadi apa yang disampaikan awal tadi tetap dimusyawarahkan. Seperti itu kan? Ya. Artinya kata Bu Lurah tadi tinggal melaksanakan kita mah karena Ya. memang sudah pengajuan seperti Ya. itu. Ya. Oke. Nah sekarang begini Bu Lurah. Boleh tidak itu dana bantuan tadi keuangan yang dari kabupaten ya 40 itu untuk untuk rehab kantor desa itu diperbolehkan tidak secara aturan? Alhamdulillah untuk Samisade ini diperbolehkan untuk kantor desa, tetapi dengan satu syarat bahwa desanya sudah desa mandiri. Gitu. Jadi kalau desanya sudah mandiri boleh mengajukan untuk rehab kantor desa, tetapi memang nominalnya masih dibatasi. Batasi. Ya, hanya 2 Artinya kali. kan nggak dari anggaran umpamanya 800 itu nggak semua gitu kan. Ya, ya. Makanya mungkin tadi Bu Lurah bercerita ada beberapa titik yang memang dibangunkan. Betul. Mungkin bangunan rehab ini sekitar di bawah 150 atau 200 gitu paling rendah. 200 jutaan. 200 jutaan. Iya. Seperti itu. Dan itu hanya sampai saat sekarang ini bolehnya dengan kalau desanya sudah mandiri. Kalau belum Dengan mandiri, catatan belum. desa yang sudah mandiri Betul. diperbolehkan Ya. pakai anggaran tersebut. Ya. Nah, ini juga kan harus paham juga ya, Ya. karena ya kalau saya lihat makanya saya bingung juga tadi Bu Lurah lihat kok dari dana itu gitu Ya. ya. Kan kalau gini kita juga saya sendiri baru tahu nih diperbolehkan itu dengan catatan desa tersebut harus sudah mandiri. Ya. Dan memang kebetulan saya tuh udah beberapa kali meraih juara Ya. lah di kabupaten, kemungkinan seperti itu ya. Terus gini Bu Lurah, menurut Bu Lurah sendiri nih kalau berbicara untuk anggaran yang 60%, berarti dari beberapa titik tadi Bu Lurah, itu mungkin bukan apa adanya ya, berarti sampai di mana mungkin, tapi tetap akan selesai setelah nanti pengajuan tahap kedua gitu maksudnya. Ya. Jadi ini kan sekarang keluar itu 60%. Nah, 60% itu kita bangunkan sesuai habisnya di mana. Itu. Iya. Baik kantor desa, TPT, SAB. Nah, nanti setelah beres di titik mana, nah itu kan ada lanjutannya yang 40%. Nah, yang di termin kedua itu 40%. Nah, itu untuk melanjutkan. Nah, memang kalau di seperti TPT, SAB itu biasanya selesai dia sampai tuntas lah ya. Untuk kantor desa ini kemungkinan tidak akan tuntas. Nah, makanya itu nanti kita berkelanjutan. Artinya nggak bakalan cukup lah dengan Betul. anggaran segitu ya. Betul. Baik, Betul. ini kita berbicara masalah transparansi nih ya. Kadang-kadang di luar sana juga belum pada paham juga transparansi. Padahal menurut saya kepala desa atau desa tersebut juga kan nggak hanya sebatas ada lembaga lah yang lain yang mengontrol. Jadi kebetulan hari ini ada Kang Omang sendiri selaku ketua BPD. Tolong seperti apa nih BPD juga mengawasi nih dalam konteksnya supaya di luar sana juga nggak tanda tanya, hanya mohon maaf lah menyerangnya kadang-kadang ke kepala desa saja gitu. Ibaratnya kalau memang ada pembangunan, gambaran BPD sendiri dan fungsinya sebetulnya sampai di mana gitu loh untuk kontrol sosialnya gitu. Nggak ada masalah ya, karena gini, kalau kita mundur ke belakang, semua itu sudah diatur di dalam perencanaan. 5 tahun ke belakang itu ada RPJMD di situ, RPJMD. ada RKPD, Betul. ada APBD. Iya. Nah, poinnya sekarang posisi di APBD. Dan karena kalau RPJMD itu kutipan dari usulan dari masyarakat. Nah, bagi saya sebagai PD, artinya apa yang direncanakan oleh kepala desa itu sudah melalui tahapan, sudah mulai proses, kan gitu. Melalui kemarin juga sudah
pertemuan kita dengan ketua RT memberikan sosialisasi bahwa tahun ini dari dari anggaran keuangan daerah itu atau infrastruktur itu sudah dikumpulkan dengan para ketua RW di depan BPD dengan kepala desa dan perangkatnya bahwa ini akan dilaksanakan ini. Itu sesuai. Jadi bagi saya apapun yang dilaksanakan oleh kepala desa itu melalui proses proses yang 3 itu tadi berdasarkan kayak RPJMD, RKPD dan APBD. Nah, betul memang tadi kalau berbentuk transparansi artinya secara harfiahnya artinya kan diwakili oleh saya sebagai lembaga. Tidak mesti kita menginformasikan kepada masyarakat. Mohon maaf, artinya kan gini, kepala desa ini nggak bisa sembarangan dong, gitu kan? Ibaratnya seperti itu kan? Artinya kan seperti itu. Contohnya, umpamanya, ini kan sudah diajukan. Masa, contoh, kepala desa pingin ini, nggak yang dikerjakan tidak ada yang diajukan tadi, gitu kan? Otomatis dong, mungkin BPD sendiri mungkin dalam konteksnya mungkin bergerak, mengingatkan, mungkin seperti itu. Ya, itu semua harus ada landasan hukumnya. Tatkala satu proyek sudah ditetapkan menjadi prioritas, misalnya ada perubahan itu kan harus ditempuh dengan berita acara. Perubahan alasannya apa? Kan gitu. Apakah itu memang prinsip untuk dirubah atau penting atau enggak gitu kan? Kalau memang masalahnya tidak ada masalah tiba-tiba dirubah oleh pemerintahan desa, ya itu juga kurang tepat gitu kan, kurang elegan gitu. Selama memang persoalan itu tidak lebih penting gitu. Terkecuali ada hal yang lebih penting. Darurat lah ya. Ya, apalagi post major gitu kan, boleh itu. Yang penting kan ada berita acara yang ditempuhnya, kesepakatan antara pemerintah dengan BPD. Supaya masyarakat tahu, jangan sampai masyarakat sudah direncana mau dibangun, tapi tiba-tiba tidak dibangun. Karena dialihkan oleh kepala desa, misalkan ada hal yang terpenting. Ya boleh itu kan gitu. Nah, artinya tetap di situ peran BPD juga ada ada koordinasi lah. Iya lah, harus kita makanya harus dibangun satu komunikasi walaupun ranahnya kita tugas dan fungsinya berbeda. Ya kalau kepala desa sebagai unsur pelaksana, pemegang anggaran, kalau kita kan dalam rangka mengawal, karena BPD itu adalah bagian daripada pemerintahan desa. Jadi supaya desa itu memang duduk persoalan itu harus sesuai dengan regulasinya gitu. Ya kan selama ini, mohon maaf ya, di luar sana mungkin ada yang paham, ada yang tidak gitu. Memang polisi kadang-kadang saya bukan pembelaan terhadap para kepala desa, bukan. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi gambaran di luar sana itu apa memang mentang-mentang kepala desa ini gimana kan? Buktinya kan sekarang ini kita ngobrol ini kan nggak seperti itu mungkin ya. Ya kalau saya begini, kalau saya tidak mau campur tangan rumah tangga orang. Artinya memang kalau berbicara tadi seperti Kang Oscar bicarakan, mungkin aja ada BPD yang tidak tahu kalau satu desanya ngebangun, mungkin saja ada yang dialihkan tanpa sepengetahuan BPD, ada aja mungkin, tapi saya tidak mau campur tangan rumah tangga orang gitu. Tapi yang untuk di desa saya itu insya Allah lah, dan alhamdulillah memang dalam anggaran ini sudah jelas tadi disampaikan, pertama untuk untuk bangunan desa ya, untuk peningkatan pembangunan ini kantor desa, kedua untuk TPT, ketiganya air bersih. Semua itu udah saya lihat. Jadi kita berdiri di sini adalah mungkin ini yang paling besar biayanya ya, di antara yang 3 itu ya. Itu komentar ya. Oke. Baik, itu keterangan dari Ketua BPD Kang Omang Desa 1. Sekarang nih yang bagian lapangan nih Kang Ustadz Maman, pelaku TPK nih. Kalau di TPK sendiri nih, kalau saya boleh tahu nih Kang Ustadz, kendala apa sih sebetulnya yang memang sering ada kendala enggak lah maksudnya seperti itu? Bila mana memang di lapangan ya, kalau urusan mungkin untuk pekerjaan sih mungkin selalu koordinasi ya, karena hari ini juga memang BPD-nya ada, lurahnya ada, TPK-nya ada, artinya mungkin satu jalan lah kasih saya. Nah, kendala apa saja sih sebetulnya di lapangan, Kang Ustaz? Mangga. Alhamdulillah Kang Oscar, insya Allah kami tim pelaksanaan kegiatan ketika perintah dari Ibu Kepala Desa Setu, ketika kita sudah siap untuk melaksanakan suatu kegiatan, terutama baik itu anggaran dari kabupaten ataupun anggaran dari pusat seperti dana desa ya. Ya alhamdulillah saya selalu koordinasi dengan Ibu Kepala Desa, dengan BPD,
ketika kita sudah bergerak, artinya di lapangan berbagai hal. Seperti misalkan sekarang kan dari bantuan keuangan infrastruktur desa kabupaten, artinya tahap pertama ini kantor desa Setu yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Kepala Desa. Alhamdulillah ketika perekrutan pekerja, nah insya Allah lah kami artinya memang banyak Kang yang mau kerja begitu ya. Artinya kita kita seleksi orang-orang yang memang sudah membidangi di bidang infrastruktur bangunan kayak seperti kantor desa. Artinya nanti suatu hasil yang bagus ketika dilihat oleh ibu dan sebagainya, lembaga enak dilihatnya. Nah ketika kita tidak menyeleksi siapa-siapa orang yang menjalankan infrastruktur bangunan kantor desa, artinya sesuai dengan diharapkan. Seperti sekarang kami menjalankan TPT, tebing atau tembok penahan tanah ya, itu hal-hal yang memang artinya sekarang memang di radiusnya jauh, memang di pinggir kampung desa Kang, ya ternyata kita harus mengepok dulu begitu. Itu kendala, mengepok arus lalu lalang. Artinya mungkin ya ada perbedaan antara RAB dengan lapangan. Betul. Kemungkinan besar pasti gede di lapangan. Itu tersebut ya, yang tidak terduga. Betul ya. Kang Oscar. Ketika kita, waduh, ini gimana nih? Kalau kayak mengebok misalkan batu belah, kata ibu ya udah laksanakan aja, bah katanya. Ya insya Allah lah. Kami kan artinya bertanggung jawab Ibu Kepala Desa Kang Oscar. Artinya sekarang sudah dibawa nih sama pekerja. Itu juga kami mau menyeleksi. Siapa yang bisa menanam batu muka dan sebagainya ini, artinya kalau teknik lapangan sembrono, artinya kan bangunan untuk kembali gitu Kang Oscar. Insya Allah mudah-mudahan itu. Artinya mungkin Kang Oscar sendiri selaku TPK tidak luput dari selalu koordinasi. Insya Allah itu gitu terus ya. menerus. Baik, sekarang ke Bu Lurah lagi nih Bu. Kira-kira nih ke depan itu memang di desa Setu ini masih banyak memang yang belum terbangun atau memang sudah banyak yang dibangun tuh. Dalam konteksnya mungkin karena penyerapan anggaran ini kan kalau memang sudah tidak ada yang dibangun lagi mungkin tahu dapat tahu enggak mungkin ya seperti itu. Gimana Bu? Terkait dengan anggaran, sebetulnya kalau melihat luas wilayah memang Setu itu kecil ya gitu kan kita ini. Nah, alhamdulillah kalau dari infrastruktur sebetulnya kita ini sudah banyak yang dibangun. Sudah tinggal apa ya namanya ya, sedikit-sedikit aja lah gitu kan yang kita apa namanya menjadi PR lah ya. Justru kalau tahun selanjutnya ini anggaran semakin besar turun ke desa, itu tuh kalau khususnya yang kita rasakan ya, kita kalau ngobrol-ngobrol dengan BPD, dengan TPK dan lembaga yang lainnya, kita tuh sekarang sudah harus mempersiapkan justru untuk pemberdayaan sana. Itu sudah harus kita pikirkan itu justru perekonomian. Karena apa? Kalau kita hanya mengejar kepada infrastruktur saja, kita itu tinggal sedikit lagi kalau di Setu itu Kang. Jadi dari sekarang nih kita sudah mulai dipersiapkan. Sudah mulai dipersiapkan untuk mau dipakai apa ini uang kedepannya itu. Karena apa? Sekarang waktunya kita membangun untuk pemberdayaan manusia. Jadi bahkan saya pernah ngobrol dengan Pak BPD 2 minggu yang lalu. Saya ingin bersama BPD itu punya satu kampung yang khusus dia bisa menjahit sehingga apa? Di sekitar kita ini kan banyak SD, TK, ada SMA. Mereka itu kalau sekolah kan membutuhkan seragam, membutuhkan ini itu. Nah selama ini kan kemana? Nah ini peluang ini yang harus kita artinya pikirkan. Selain dari infrastruktur ada terobosan-terobosan baru. Ya seperti itu. Bahkan terkait dengan program desa wisata rintisan ini, itu kenapa setiap tahun salah satu universitas yang ada di Tangerang itu selalu kita dorong untuk KKN-nya di sini, biar dia berkelanjutan membimbing, karena itu tadi sekarang itu sudah waktunya kita itu untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat. Jadi bukan waktunya lagi sekarang kita menunggu anggaran, tapi bagaimana kita menciptakan perekonomian. Kalau boleh tahu nih, kita berbicara infrastruktur ini ada
terobosan-terobosan ke wilayah-wilayah lain nggak di desa? Ada. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Cikopomaya karena memang ada wilayah yang dari saya menuju ke beliau gitu kan ada. Artinya jalan tembus di antara desa satu dengan desa Cikopomaya. Cikopomaya. Lalu dengan Jasinga saya sudah ngobrol juga. Nah itu dari yang apa namanya Cikadal itu. Dengan Pak Magersari juga saya sudah ngobrol karena Pak Magersari kan sudah terus membangun ke arah kita juga. Nah saya juga ingin itu. Jadi Ya artinya mungkin begini Bu Lurah. Artinya tetap infrastruktur kemungkinan ke depan juga ada, tapi Ya. program untuk bisa menjahit dan apa itu juga mungkin bisa dipadukan juga Ya, mungkin ya, ya. dengan adanya tadi anggaran ya. betul. Jadi Baik, terakhir nih Bu Lurah nih, Ya. harapan Bu Lurah sendiri nih. Kemarin juga dari 17 Agustus saya dengar juga apa launching atau pembukaan apa tuh saya Flying namanya Fox, apa. Flying Nah, Fox. itu dari mana anggarannya? Flying Fox ini anggarannya dari dana desa pertama. Oh. Nah, dari dana desa pertama itu ada beberapa. Jadi ada apa namanya jalan lingkung, ada jalan desa. Nah, ada juga untuk desa wisata ini penunjang desa wisata ini kita buat Flying Fox. Kenapa kita pusatkan di lapangan Lasara ini? Karena kita anggap Lasara ini menjadi pusat. Nah, pusat sentralnya gitu ya, tengah-tengahnya. Jadi kita sudah punya lapangan, sudah punya taman desa. Nah, ada juga kafe yang kita buat di sini. Nah, Flying Fox juga kita buat di sini agar hidup suasananya. Bahkan saya sudah bilang dengan BPD dengan tim yang lain, ayo kita ada perpanjangan jabatan 2 tahun. Nah, pada saat nanti kita buat RPJMdes yang 2 tahun itu 2026-2027, saya ingin punya stadion mini lapangan, dan bahkan BPD sekarang sudah mulai mengkaji itu mau seperti apa, mau bagaimana gitu kan, berapa dana yang dibutuhkan. Nah itu kita sudah mulai bergerak melihat kesana kemari gitu ya. Dan Bu Lurah sendiri kalau memang punya program tetap BPD itu pasti ditanya. Betul. Pasti betul. ditanya itu. Jadi harus sama-sama beriringan, harus sama-sama punya satu pemikiran, satu tujuan yang memang kita bangun desa Setu ini pada saat kapanpun nanti kita sudah tidak di sini lagi, ada kenang-kenangan yang kita tinggalkan dan itu menjadi pada zaman kita. Pada zaman. Lurahnya Buri nih, umpamanya BPD-nya Bapak Oma, mungkin gitu ya, seperti itu ya. Artinya supaya masyarakat mengenang juga, karena ada jelas artinya bangunan-bangunan yang memang sudah ditata rapi tadi ya. Dan kalau Bu, saya pikir juga pintar juga masalahnya nanti kalau memang ini rame perputaran uangnya juga pasti bisa satu aja ya. Oke, terakhir nih sama Bu Lurah, harapannya nih untuk kedepannya seperti apa? Harapan saya selalu bahwa pada saat kita diberikan titipan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu harus banyak keberpihakannya itu kepada masyarakat. Pada masyarakat. Setuju. Jadi pergunakanlah jabatan kita itu untuk memakmurkan masyarakat. Ya salah satunya apa? Ya kita memberikan kebijakan-kebijakan yang memang dirasakan oleh masyarakat yang memang di sekitaran desa saya yang membutuhkan. Itu yang selalu saya titipkan kepada siapapun yang membutuhkan, mau dari BPD, PPK, RT, RW, siapapun selalu saya katakan seperti itu. Karena apa? Percuma kita membuat punya program yang hebat, tapi masyarakat tidak tersentuh oleh kita itu seperti ini. Jadi, itu yang selalu saya harapkan. Kenapa desa Setu itu harus menjadi contoh buat desa-desa di sekitarnya. Nah, karena kita ingin menjadi contoh, dan berarti kan dari diri kita sendiri kita harus memberikan contoh baik seperti itu. Sebelum ke orang lain ke wilayah kita sendiri. Betul. Baik, terima kasih Bu Lurah. Sekarang Ketua BPD nih. Tadi udah jelas lah, nggak usah diterangkan kembali. Konteksnya berarti segala sesuatunya selalu koordinasi selalu. Ini harapan sebetulnya untuk ke depan. Selain program-program nih, Kang Omang sendiri, ada nggak gambaran Kang Omang sendiri untuk ke depannya seperti apa? Ya baik, sebentar ya, saya sedikit aja. Terkait penambahan masa jabatan kepala desa dan BPD, artinya RPJMdes juga ada penambahan 2 tahun kan gitu, untuk satu ini ya, ada satu paket ya. Makanya saya kemarin dengan Bu Lurah, dengan yang lain, artinya kita
untuk 2 tahun di masa jabatan terakhir itu kita rancang pembangunan. Artinya udah dipersiapkan nih Udah ya? disiapkan. Udah disiapkan Makanya, ya sebelum kita laksanakan di tahun 2025, 2026 dan selanjutnya itu kan berarti finishnya di 2027. Jadi 2026, 2027 itu kita merancang dari sekarang. Maka kemarin juga termasuk yang dibicarakan Bung Ngurah itu stadion, termasuk masalah ekonomi. Nah, kita akan melangkah ke sana. Karena tadi sudah diargumentasikan bahwa lahan di Desa Setu itu sudah banyak yang sudah terbangun, terkecuali masyarakatnya pembukaan lahan baru misalkan. Bisa itu untuk ke depan lebih jauh lagi. Karena kalau dilihat geografis Desa Setu itu sangat kecil. Nah, makanya ada kerjasama dengan desa lain seperti Pamekarsari, Jatinga, dan ini perlu juga dibikinkan oleh kita untuk inovasi wilayah gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir dari saya, harapan saya itu bersama dengan kepala desa ingin desanya itu maju, masyarakatnya makmur, sejahtera, dan apa yang menjadi visi misi kepala desa itu memang di dalam awal dia menjadi kepala desa itu terwujud semuanya gitu kan. Artinya sesuai dengan janji beliau. Iya, kan janji beliau harus dipenuhi. Betul. Beliau juga apa yang sudah pernah dijanjikan di dalam pemilihan pilkades itu dilihat kembali. Betul. Apa yang belum dia laksanakan itu bisa dimuat di dalam RPJMD karena itu merupakan janji politik kepada masyarakat. Nah, prinsipnya kami DPD sama harapannya dengan kepala desa menginginkan seperti tadi kan gitu. Apalagi tadi ada pengembangan wisata di situ sangat strategis. Karena wisata itu bukan berarti harus ada sumber alamnya saja tapi harus kita inovasi diciptakan oleh kita. Diciptakan tidak tergantung kepada alam, tapi bagaimana kita menginovasi desa itu sendiri. Seperti katakan, nah ini taman desa itu bisa aja seperti itu. Itu barangkali harapan saya sama dengan harapan kepala desa dalam rangka bagaimana memajukan desa ke depan, mensejahterakan masyarakat, baik dari ekonomi dan sebagainya. Oke, Kang Mang, terima kasih. Sekarang Kang Ustad terakhir nih, harapan jadi ketua TPK seperti apa nih? Mudah-mudahan insya Allah kami ketika menjalankan amanah dari kepala desa, artinya kita sesuai. Jadi kalau perintah di situ. Artinya TPK itu menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dan insya Allah ketika kita setelah membangun, artinya ada kebanggaan, kelegaan hati, kepuasan tersendiri. Artinya tugas kita sudah selesai, berbagai hal sudah dijalankan, infrastruktur sudah jalan. Artinya masyarakat pun pasti menerima hal-hal. Tugas itu juga kan mungkin amanah juga ya tadi. Amanah, insya Allah tugas. Siap Kang Oscar, insya Allah mudah-mudahan lah. Oke, terima kasih Kang Ustad. Ya. Baik, itu hanya beberapa menit saja obrolan kita di Desa Setu, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Bahwasanya kalau memang tidak ada kerjasama suatu desa, ini agak sulit juga. Tapi silahkan yang menonton, yang menilai Desa Setu seperti apa. Monggo, jumpa lagi bersama Api Oscar di podcast Barometer. Salam Bogor Barat.